Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya, agar semuanya bersemangat untuk belajar. Baiklah anak-anak, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang teks cerita inspirasi. Pada bab ini kita akan mempelajari teks cerita inspirasi. Adapun bagian-bagian yang akan kita bahas yaitu pertama, identifikasi informasi cerita inspirasi. Kedua, simpulan teks cerita inspirasi. Ketiga, telaah struktur kebahasaan dan isi cerita inspirasi. Dan keempat, penyusunan cerita inspirasi. Setelah anak-anak, kita masuk pada bagian pertama, yaitu identifikasi informasi cerita inspirasi. Pada bagian ini, ada dua hal yang akan kita pelajari atau kita bahas. Yang pertama, pengertian dan ciri-ciri teks cerita inspirasi. Yang kedua, jenis teks cerita inspirasi. Pengertian dan ciri-ciri teks inspirasi. Teks cerita inspirasi adalah teks cerita yang berisi kisah-kisah yang memotivasi, menggugah kesadaran, dan memberikan pencerahan kepada pembaca maupun pendengar. Teks cerita inspirasi berbentuk singkat, disajikan dalam bentuk narasi dan menggugah pembaca untuk bersimpati, berempati, peduli sesama, dan merasakan perasaan pribadi orang lain. Berikut adalah ciri-ciri teks cerita inspirasi. Yang pertama, judul harus menarik. Judul teks inspirasi dibuat harus semenarik mungkin. Kemudian, cerita harus sistematis. Maksudnya, cerita harus sistematis yaitu harus berurutan atau beruntut. Ketiga, bentuk cerita tidak terlalu panjang, tidak bertele-tele. Keempat, ide cerita mengandung simpati, kepedulian, maupun empati. Keenam, cerita mampu memotivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Ketujuh, pesan disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Jenis-jenis teks cerita inspirasi. Teks cerita inspirasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu berdasarkan sifat peristiwanya, terdiri dari teks cerita inspirasi yang dibagi menjadi teks cerita inspirasi non-fiksi dan cerita inspirasi fiksi. Berdasarkan tokohnya, teks cerita inspirasi dibagi menjadi teks cerita inspirasi tokoh terkenal, teks cerita inspirasi sufi, dan teks cerita inspirasi binatang. Kita bahas terlebih dahulu berdasarkan sifat peristiwanya. Yang pertama, teks cerita inspirasi non-fiksi. Dalam teks cerita inspirasi jenis non-fiksi, peristiwa yang dituliskan bersifat nyata dengan tokoh dan latar sebenarnya. Pada faktanya, kita sulit membuktikan kebenaran cerita inspirasi non-fiksi yang benar-benar berasal dari kisah nyata. Namun, kesulitan bukan berarti kita tidak bisa menemukan jenis teks ini. Kedua, teks cerita inspirasi fiksi. Teks cerita inspirasi fiksi menceritakan kisah fiksi atau khayal
Jenis teks ini menggunakan baik tokoh maupun latar cerita merupakan hasil rekaan penulis. Terkadang, kamu bisa menjumpai teks cerita fiksi dengan tokoh nyata, tetapi latar yang digunakan bersifat fiktif. Sebaliknya, terkadang bisa dijumpai cerita fiksi yang menggunakan latar bukan rekaan, melainkan tokoh yang digunakan bersifat fiksi. Kedua, berdasarkan tokoh. Jenis teks cerita inspiratif berdasarkan tokoh. Teks cerita inspirasi tokoh terkenal. Teks cerita inspirasi tokoh terkenal menceritakan kisah dengan tokoh orang-orang terkenal. Orang terkenal dalam jenis cerita ini bersifat non-fiksi, bersumber dari kisah-kisah nyata. Jenis cerita ini mengisahkan peristiwa yang dialami oleh tokoh terkenal tersebut dalam kehidupannya. Teks cerita inspirasi ini sering diceritakan sendiri oleh tokoh yang bersangkutan, maupun oleh orang lain yang mengetahui terjadinya atau kejadiannya dengan sebenar-benarnya. Kedua, tokoh cerita inspirasi sufi. Teks cerita inspirasi sufi menceritakan kisah-kisah sufi atau pemuka agama. Dalam teks cerita inspirasi sufi terdapat kisah pengalaman sehari-hari seorang sufi. Tokoh sufi yang terdapat dalam teks cerita itu dapat bersifat non-fiksi ataupun fiksi. Ini biasanya tokoh-tokoh atau ulama-ulama baik dalam berbagai agama ya, tidak hanya Islam. Bisa tokoh-tokoh agama lain, misalnya Kristen, pendeta, dan lain sebagainya, diceritakan secara rinci untuk mengunggah motivasi pembaca atau pendengar mengikuti jejak-jejak yang dialami atau dijalani oleh tokoh-tokoh tersebut, sehingga orang-orang dapat mengikuti cara-cara ataupun jalan kehidupan yang dianggap baik. Kemudian yang ketiga, teks cerita inspirasi binatang. Teks cerita inspirasi binatang menceritakan kisah-kisah bertokoh binatang. Teks cerita inspirasi ini mengumpamakan binatang seperti manusia. Dalam teks cerita inspirasi ini, binatang dapat berbicara dan berpikir seperti manusia. Teks cerita inspirasi ini mengandung amanat yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Cerita jenis ini sering digunakan untuk menceritakan nilai-nilai kehidupan. Ya, seperti kita lihat cerita si kancil, ya, yang kemudian cerita buaya yang sombong, ya, biri-biri dan buaya, banyak. Biasa menyangkut tentang cerita yang sudah diceritakan dalam bentuk fabel atau cerita binatang. Kita lanjut pada simpulan teks cerita inspirasi. Teks cerita inspirasi dapat disimpulkan. Pembaca dapat menyimpulkan isi teks cerita inspirasi melalui pemahaman tokoh, latar, konflik, dan penyelesaian suatu cerita inspirasi. Simpulan cerita tersebut disampaikan secara implisit atau tersirat. Langkah-langkah menyimpulkan isi teks cerita inspirasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Bacalah dengan cermat teks cerita inspirasi. Jadi kita harus membaca teks inspirasi tersebut secara cermat dan utuh, keseluruhan. Kedua, pahami isi dan unsur-unsur teks cerita inspirasi tersebut. Jadi setelah kita baca, kita pahami unsur-unsur teks tersebut. Kemudian
Ketiga, tentukan garis besar, gagasan pokok, atau inti cerita inspirasi. Keempat, tentukan nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik dalam cerita tersebut sebagai simpulan cerita. Kita lanjut pada telaah struktur, kebahasaan, dan isi cerita inspirasi. Pada bagian ini ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu struktur teks cerita inspirasi, kemudian ciri kebahasaan teks cerita inspirasi, dan unsur-unsur kebahasaan teks inspirasi. Ya, yang pertama, struktur teks cerita inspirasi. Teks cerita inspirasi mempunyai bentuk narasi. Narasi merupakan wacana yang mengisahkan suatu peristiwa. Jenis karangan yang bersifat narasi selain cerita inspirasi adalah cerita anekdot, cerpen, dan novel. Pada umumnya, teks cerita inspirasi lebih singkat dibandingkan cerpen dan novel. Selain itu, teks jenis narasi dibagi 2, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Untuk teks inspirasi atau teks cerita inspirasi termasuk teks narasi sugestif karena melibatkan daya hayal dan bertujuan menyampaikan pesan yang tersirat. Narasi sugestif lainnya adalah dongeng dan novel. Sedangkan teks narasi ekspositoris adalah narasi yang bertujuan menyampaikan suatu informasi untuk menambah pengetahuan pembaca. Teks cerita inspirasi memiliki struktur yang dapat membedakannya dengan jenis teks lainnya. Struktur teks cerita inspirasi terbagi menjadi 4, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi merupakan bagian awal struktur teks cerita inspirasi. Orientasi berisi latar belakang peristiwa yang terjadi dalam teks cerita inspirasi. Latar belakang peristiwa dalam cerita tersebut dapat berupa pengenalan tokoh dan latar cerita. Komplikasi. Kedua adalah komplikasi. Bagian komplikasi muncul setelah orientasi. Pada bagian ini, tokoh mengalami konflik. Pada bagian penulis dapat menjelaskan peristiwa yang ganjil, unik, dan tidak biasa terjadi. Kemudian resolusi. Bagian resolusi muncul setelah komplikasi dan menjadi klimaks cerita. Peristiwa ganjil yang diceritakan dalam komplikasi mendapatkan respon tertentu dari tokoh cerita inspirasi. Keganjilan peristiwa pada bagian komplikasi dapat dipahami pada bagian resolusi. Pada bagian resolusi terdapat pemecahan masalah yang dapat diketahui dari respons tokoh cerita. Respon tersebut menandai kemunculan bagian resolusi. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan penutup atau bagian terakhir teks cerita inspirasi. Koda dapat berupa pernyataan umum untuk mengakhiri cerita dalam teks cerita inspirasi. Selain itu, koda dapat berupa pernyataan simpulan atas peristiwa yang diceritakan. Pembaca dapat memetik pelajaran dan nilai-nilai moral dalam teks cerita inspirasi. Pelajaran dan nilai-nilai moral dalam koda disampaikan secara eksplisit atau gamblang atau jelas. Bagian koda bersifat manasuka, artinya tidak setiap teks cerita inspirasi terdapat simpulan atau nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik secara langsung
dari teks tersebut. Kita masuk pada ciri kebahasaan teks cerita inspirasi. Penggunaan diksi. Yang pertama, penggunaan diksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi berarti pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Dalam menulis, penulis diharapkan dapat memilih diksi yang tepat sehingga dapat menimbulkan efek terhadap pembaca. Penulis cerita inspirasi harus menggunakan berbagai jenis diksi. Jenis diksi yang sering digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu makna denotatif dan konotatif, serta macam-macam diksi. Misalnya sinonim, antonim, dan lain sebagainya. Kedua, jenis-jenis kalimat. Dalam menulis teks cerita inspirasi, penulis dapat menulis dengan jenis-jenis kalimat seperti kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat berita. Konjungsi. Konjungsi adalah penghubung antar kata. Jadi, konjungsi berfungsi sebagai penghubung antar kata atau antar klausa dan antar kalimat. Maka konjungsi biasa disebut dengan kata penghubung. Bahasa Indonesia memiliki 5 jenis konjungsi, yaitu konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif, konjungsi antar kalimat, serta konjungsi antar paragraf. Namun, konjungsi antar paragraf tidak lepas dalam bab ini. Kita lanjut anak-anak pada slide terakhir, unsur-unsur kesastraan teks cerita inspirasi. Teks cerita inspirasi termasuk teks narasi. Oleh karena itu, teks cerita inspirasi mengandung unsur-unsur pembangun karya sastra. Unsur-unsur tersebut meliputi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang berpengaruh langsung di dalam karya tersebut, yaitu unsur yang berasal dari dalam karya sastra tersebut. Unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam teks cerita inspirasi berupa tema, amanat, alur, penokohan, sudut pandang, dan latar. Selain unsur intrinsik, dalam teks cerita inspirasi juga terdapat unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar karya sastra tersebut. Unsur ekstrinsik dapat memengaruhi karya sastra namun secara tidak langsung. Bisa merupakan kondisi sosial budaya masyarakat, berupa ideologi masyarakat, politik yang sedang berkembang di dalam masyarakat, dan masalah-masalah ekonomi dalam masyarakat yang sangat memengaruhi hasil karya dari penulis tersebut. Dan pembelajaran kita tentang teks cerita inspirasi semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Semangat belajar dan sukses selalu untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.